Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Hudiansyah dengan NIM 421142103. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan melakukan praktikum sekaligus menjelaskan tujuan dan alat-alat yang akan digunakan dalam bab intensitas bunyi yang akan kami jelaskan dan akan kami praktikkan. Berikut video. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan NIM 421142110. Jadi tujuan dari uji coba kali ini yang pertama adalah untuk menentukan atau membuktikan efek Doppler. Efek Doppler itu dimana suatu bunyi dengan frekuensi yang sama namun diterima oleh detektor sebagai dua frekuensi karena perubahan posisi. Sedangkan yang kedua adalah untuk menentukan taraf intensitas bunyi dari suatu bunyi yang sama namun dua posisi yang berbeda, apakah nanti bunyinya akan sama intensitasnya ataukah berbeda. Saya Bella Natasha Mulyaningrum dengan NIM 42114211019. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu smartphone, kipas angin, penggaris, aplikasi frekuensi generator, sound analyzer free, dan sensor sound meter. Kenalkan, nama saya Rizkullah dan Warta Mintarto. NIM 42014211035, Prodi Pendidikan Fisika. Sebelum melakukan uji praktikum mengenai efek Doppler atau taraf intensitas bunyi, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor atau pendengar mengalami perubahan akibat perubahan posisi maupun pergerakan relatif detektor atau pendengar terhadap sumber gelombang atau sumber bunyi dengan cara mendekati atau menjauhi sumber bunyi tersebut atau sebaliknya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penerapan efek ini sendiri bisa melalui sumber bunyi yang dihasilkan oleh sirena ambulan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Epsilon atau kelompok 4 akan melakukan uji frekuensi dengan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store dengan percobaan frekuensi sebesar 950 Hz. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Erista Noviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan kelompok 4 Epsilon. Pertama-tama kita siapkan 2 HP untuk melakukan percobaan. Dengan masing-masing HP kita mendownload satu aplikasi. Untuk HP pertama, kita mendownload aplikasi frekuensi generator sebagai sumber bunyi. Dan untuk HP yang kedua, kita download aplikasi sound analyzer free sebagai detektor atau pendengar. Selanjutnya, untuk sumber bunyi kita atur frekuensinya 970 Hz. Lalu kita aktifkan HP yang digunakan untuk detektor. Untuk percobaan ini kita akan dekatkan sumber bunyi dari jarak sekitar 1 meter ke detektor. Kita aktifkan sumber bunyi. Percobaan kedua, kita akan menghitung taraf intensitas bunyi dengan media kipas angin, penggaris, dan HP dengan aplikasi sound meter. Pertama-tama kita nyalakan kipas angin di angka 3. Beri jarak kipas angin dengan HP kira-kira 10 cm. Lalu kita aktifkan sound meter di HP. Selanjutnya bisa kita coba di jarak 20 cm. Perkenalkan, nama saya Asri Cahyati dengan NIM 42014211049. Saya akan menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan.
Dari percobaan membuktikan efek Doppler dapat kita simpulkan bahwa frekuensi sumber bunyi mengalami perbedaan tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan detektor. Apabila sumber bunyi semakin dekat dengan detektor, maka frekuensi sumber bunyi yang diterima oleh detektor akan semakin besar daripada frekuensi yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila sumber bunyi dijauhkan dari detektor, maka frekuensi sumber bunyi yang dideteksi oleh detektor akan semakin kecil. Dari percobaan menentukan taraf intensitas bunyi, dapat kita simpulkan bahwa taraf intensitas bunyi mengalami perbedaan tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan detektor. Apabila sumber bunyi didekatkan kepada detektor, maka taraf intensitas bunyinya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila sumber bunyi dijauhkan dari detektor, maka taraf intensitas bunyi yang dideteksi oleh detektor semakin kecil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.